kemudian juga para guru bahasa Indonesia di seluruh Indonesia yang hadir di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun yang mengikuti melalui saluran kanal YouTube ya, di manapun berada. Karena kalau YouTube bisa ditonton di mana saja, kapan saja. Kalau pakai istilah di organisasi agama itu seringkali jamaah yang hadir di tempat ini maupun jamaah YouTubiah yang ikut melalui YouTube gitu. Kalau yang ikut Zoom namanya jamaah Zoomiyah gitu. Kalau yang ngantuk namanya jamaah yang sudah lelah. Ngantuk. Mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk pada kesempatan ini ya. Ini kesempatan pertama yang sangat berbahagia saya bisa menyapa para guru bahasa Indonesia dan juga para calon guru bahasa Indonesia yang berada di mana saja. Sekali lagi karena kalau sudah pakai YouTube itu sudah bisa diikuti dari berbagai macam posisi dan berbagai macam tempat. Ini kesempatan yang mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan pada saat-saat tertentu, dan saya memang menyampaikan kepada Pak Hafid untuk bagaimana saya bisa berinteraksi dan bertegur sapa langsung dengan para guru bahasa Indonesia. Sebagian alasannya sudah disampaikan oleh Pak Hafid tadi, bahwa kita memang masih memiliki masalah terkait dengan kemampuan literasi kita yang masih rendah. Tapi tentu kita tidak boleh kemudian hanya sibuk untuk mengulang-ulang seakan-akan menjadi sebuah ritual masalah yang kita hadapi itu tanpa mencari solusinya. Saya mencoba untuk berhati-hati karena saya bicara dengan guru-guru bahasa Indonesia, jangan-jangan dicatat berapa kali menteri salah menggunakan bahasa Indonesia. Saya sering kalau sama Pak Hafid ini, Pak nanti acara jam berapa? Pukul 9, sudah dibetulkan sama beliau itu. Karena kalau jam itu berapa banyak jamnya, yang betul kan pukul bukan jam. Memang kenapa jam dipukul-pukul? Karena waktu itu sudah habis jadi jamnya dipukul-pukul. Ini kok saya jadi malah seperti anggota baru cagur ya. Jadi itu memang masalah kita. Nah kalau kata anak-anak muda sekarang, kalau itu sudah masalah, kemungkinan jadi dua kan jawabannya. Masalah buat lo, kira-kira begitu kan. Atau yang kedua, so what gitu loh. Gitu. Sehingga karena itu kita ingin setelah kita ada masalah, seperti yang disampaikan oleh Pak Hafid tadi itu, tentu kita harus berusaha mencari solusinya. Bagaimana kita berusaha memperbaiki masalah itu dengan kompetensi dan dengan bidang-bidang yang kita miliki. Sehingga karena itu terkait dengan persoalan bahasa, menurut saya masalah kita itu ada 5. Pertama memang literasi berbahasa kita masih rendah. Tadi UNESCO itu sudah berulang kali disebut itu. Sejak saya belum profesor sampai profesor itu disebut terus. UNESCO yang 0,01 itu disebut terus itu. Tetapi kalau sudah seperti itu, masalahnya di mana? Literasi itu kan tidak sekedar orang bisa membaca aksara, tapi problem kita itu kan bukan mereka tidak bisa membaca aksara, tetapi memahami aksara yang sering disebut dengan functional reading itu. Itu masalah kita tentu saja. Yang kedua adalah kemampuan literasi kita yang berkaitan dengan bagaimana bahasa itu bisa menjadi alat komunikasi dan alat kita menyampaikan berbagai macam gagasan, ekspresi kesenian dan kebudayaan yang luhur. Ini masalah kita yang juga tidak sederhana.
Jadi selain masalah kemampuan membaca yang rendah, functional reading yang rendah itu, kita juga ada masalah tentang bagaimana kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang efektif. Ini tentu berkait dengan beberapa hal menyangkut hubungan antara bahasa dengan kemampuan berpikir. Reading and thinking. Itu dua hal yang sering kali kita bisa melihat di situ. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia berbahasa. Bagaimana dia menyusun argumen-argumen yang logis dan runtut. Itu bisa kita lihat dari bagaimana dia berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Karena itu maka reading and thinking itu juga bisa dikaitkan dengan bagaimana bahasa bisa menjadi alat untuk membangun kemampuan-kemampuan berpikir yang kritis dan logis. Kalau saya membaca karya mahasiswa saya, apakah makalah ataukah tesis itu, saya selalu melihat bagaimana dia itu menggunakan bahasa secara sirkular. Nalarnya itu muter. Sehingga sering kemudian langsung saya kasih tanda tanya besar begini dengan tanda titik di bawahnya. Yang pertanyaannya kemudian kalau pakai bahasa Jawa, karepmu apa? Anda itu menyampaikan apa kok muter-muter tidak karu-karuan itu? Sehingga sekali lagi language and logic, boleh pakai bahasa Inggris kan? Masih boleh kan? Karena bahasa Inggrisnya sekalian gitu, bukan dicampur aduk gitu. Kalau bahasa Inggris tidak sekalian itu begini, do you like me, it's still hot, nah, itu tidak sekalian. Bagaimana kok do you like me still hot? Padahal dia maksudnya mie itu noodle, tapi karena nggak ngerti bahasa Inggrisnya terus dibilang do you like me, it's still hot. Ini kan kacau bahasa Inggrisnya itu. Nah, itu sudahlah itu yang lain. Nanti masalah yang ketiga di situ tuh nanti. Jadi ini problem kita. Sehingga mengajarkan bahasa itu juga di dalamnya harus ada mengajarkan logika. Bagaimana alur berpikir yang runtut sesuai dengan bahasa Indonesia. Saya sering membandingkan, kalau saya membaca buku berbahasa Inggris, saya mudah memahami. Karena teori speed reading itu bisa saya terapkan untuk membaca teks berbahasa Inggris. Karena hampir semua tulisan berbahasa Inggris itu mengikuti standar penulisan yang benar. Tapi kalau menulis dalam buku-buku dalam bahasa Indonesia, mohon maaf dengan segala hormat, saya tidak bisa menerapkan speed reading itu. Tidak bisa ketemu gagasan utamanya di mana itu tidak jelas. Sehingga karena itu maka mengajarkan bahasa Indonesia itu juga harus mengajarkan logik dan mengajarkan bagaimana kemampuan berpikir dan menggunakan bahasa sebagai medianya. Itu problem yang kedua itu. Problem yang ketiga adalah keadaban berbahasa. Ini serius. Mohon maaf ya, saya kadang-kadang kalau membaca media online begitu, Kang Denny, kemudian saya membaca berita tentang kementerian yang sebagiannya adalah pernyataan Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Komentar di bawah itu penuh dengan bahasa-bahasa yang tidak menggambarkan keadaban kita sebagai bangsa. Sehingga problem yang sempat diungkap oleh Microsoft dalam risetnya itu, saya ulang-ulang ini terus terang saja, adalah problem keadaban kita di dalam berbahasa yang sebagainya juga keadaban digital. Tidak ada kesantunan di situ itu. Dan kemudian yang kedua juga tidak ada rasa empati kepada orang lain dari bahasa yang digunakan itu. Dan keadaban berbahasa ini menurut saya sudah pada level yang sangat serius. Orang berbicara kata-kata kasar, mohon maaf, kata-kata jorok, kata-kata kotor,
dan sejenisnya itu sudah sangat biasa. Dan kalau kita kembali kepada ungkapan lama kita, ya bahasa menunjukkan bangsa, itu tidak sekedar bahasa itu menjadi identitas suatu bangsa, bahkan juga menjadi bagian dari ciri suatu bangsa, tapi mencerminkan keadaban kita itu seperti apa. Ya, ungkapan lama yang ada dalam bahasa Indonesia itu kan diam itu emas gitu. Itu seringkali tidak menjadi bagian dari keadaban yang kita bangun. Sehingga kadang-kadang ya sudah, yang penting bicara. Ini kan era kebebasan. Ini era di mana semua orang itu bisa bicara. Nah, karena itu kadang-kadang, mohon maaf ini saya pakai bahasa Inggris ya. Kita kadang-kadang susah membedakan mana noise, mana voice. Ini agak ilmiah dikit ya Kang, boleh ya. Noise itu artinya kegaduhan. Bicara aja apa saja begitu, gaduh aja gitu. Yang kadang-kadang sebagian dari kegaduhan itu dari hal-hal yang sifatnya, nah ini bahasa Inggris lagi, bahasa Indonesianya belum, tolong Ibu Dora dicari nanti Ibu Dora. Triviality. Bahasa Inggrisnya triviality.